Selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri kita. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Kita akan ada pujian waktu yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap,
kami rindu ingin memuji-Mu bersama. Kau berkati kami Tuhan. Acara ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Kau campur tangan. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian Allah sanggup, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
mengerti dalam apa yang kebutuhan kami, apa keperluan kami, apa masalah kami, Tuhan. Kami serahkan padamu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Kami duduk diam fokus mendengarkan suara-Mu Bapa, doa hamba-Mu. Dan telah jauh-jauh Tuhan sudah datang memberkati kami di tempat ini. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Engkau pimpin, Engkau urapi Tuhan, supaya kami doa-doa Tuhan diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya undang Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kami Tuhan. Agar musuh Tuhan yang roh jahat yang mengganggu kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan fokus mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang sangat indah di pagi hari yang kita ini. Melalui gembala memberikan kesempatan buat kami main kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin memperkenalkan diri dulu ya, karena baru pertama kali ada dan melayani tempat ini ya. Nama saya Pendeta Stanley Small dan saya keluarga melayani gembala yang ada di ya dekat sini juga, perumahan dan membuat baru ya, kali terus Jakarta Barat. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya sangat menikmati puji-pujian tadi ya, yang membawa kita untuk mengerti bahwa hidup ini hanya karena kasih Allah ya. Hidup ini hanya kemurahan Allah. Kalau kita masih bernafas, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Jadi kita sangat bersyukur kita masih diberi sehat, kesehatan oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan. Dan kalau kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, saya percaya berkat Allah akan menjadi bahagia kita. Orang yang beribadah dalam rumah Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang beribadah itu bukan hanya satu berkat saja, bukan berkat jasmani saja, tapi ada dua berkat yang kita peroleh pagi hari. Berkat hidup yang sekarang ini, dan juga yang kedua adalah berkat hidup yang akan datang. Bicara berkat kekekalan surga yang tinggal kekal selama-lamanya ya. Jadi ibadah itu sangat berguna dalam segala sesuatu, baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Kita adalah orang-orang yang diberkati pagi hari. Amin. Puji Tuhan. Sudah dikasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Tawari pasal yang ke-32. Tapi kita akan baca dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ya. 2 Tawari pasal yang ke-32 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mempalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah Raja Hizkia adalah seorang raja yang sangat berbeda dengan raja-raja sebelum Hizkia. Ya. Raja-raja sebelum Hizkia adalah raja-raja yang kebanyakan tidak takut akan Tuhan. Ya. Raja-raja yang akhirnya dalam kepemerintahannya bukan membawa rakyat lebih maju, tetapi membawa rakyat yang dipimpinnya dalam kemunduran. Ya. Apalagi dalam hal spiritual, dalam hal rohani. Sebab raja-raja sebelum Hizkia, raja-raja yang masih terikat dengan kepercayaan dari kehidupan orang-orang yang hidup dalam kepercayaan yang menyembah berhala. Sehingga ada banyak hal yang akhirnya merugikan rakyat yang dipimpinnya. Tetapi kita lihat berbeda dengan Raja Hizkia. Firman Tuhan mencatat Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan rakyat menikmati keberhasilan daripada kepemimpinan Raja Hizkia. Coba kita lihat hal ini di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai 21. Kita lihat rahasia keberhasilan dari Raja Hizkia dalam memimpin rakyat yang dipercayakan oleh Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat rahasia keberhasilan dari Raja Hizkia, bagaimana ia hidup dan melakukan perintah Allah dengan baik. Dia hidup berkenan di hadapan Allah. Dia hidup seorang raja yang takut akan Allah, yang mengharapkan Allah. Dia tidak berharap kepada kekuatannya sendiri, tapi dia seorang raja yang belajar berharap kepada kekuatan Allah itu. Sehingga Allah membuat apa yang dikerjakannya, kata firman Allah, selalu berhasil. Dalam hidup ini kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, mengiring Tuhan. Apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara. Dibuat Tuhan diberkati dalam segala kelimpahan. Adalah kerinduan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita rindu setiap saat, setiap waktu, kebaikan demi kebaikan Allah itu nyata dalam hidup kita. Dan kalau ingin hal itu terjadi, maka kita lihat Hizkia sebagai contoh dan teladan. Bagaimana Hizkia dia mempunyai hati, dia mempunyai kehidupan yang hubungannya dengan Allah sangat baik. Dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan, dan setiap usahanya dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Luar biasa, amin saudara.
bagaimana seorang raja yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan kalau hal ini ada pada kita, saya percaya kita semua juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang diulurkannya kepada kita. Selalu apa yang kita kerjakan ada campur tangan Tuhan, ada intervensi tangan Tuhan, sehingga membuat yang kita kerjakan semuanya berhasil. Tetapi saudara, kalau kita membaca, kita kembali kepada ayat pokok kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 32, sudah mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudara akan melihat rupanya di tengah-tengah kehidupan Raja Hizkia, dia juga mengalami rupanya tantangan yang tidak mudah, yang tidak gampang. Padahal kita melihat, saudara, kita sudah membaca di ayatnya yang ke-31 bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakan Hizkia berhasil. Karena Hizkia dia takut akan Allah, dia seorang yang baik, dia seorang yang benar, dia seorang yang menurut dan melakukan perintah Allah. Dia membenahi rumah Allah demikian rupa, imam-imam dan pelayan bekerja dengan demikian rupa dengan baik untuk umat-umatnya. Semua Hizkia lakukan itu, semua usaha yang dia lakukan, semua Tuhan berkata Hizkia seorang yang baik. Tapi di tengah-tengah kehidupannya rupanya tidak juga terhindar daripada masalah, ujian dan tantangan ia hadapi. Kenapa, saudara? Di ayatnya yang ke-32 ada ancaman di mana Raja Asyur Sanhedrin akan datang mengepung dan memerangi Yerusalem. Tetapi kita lihat bahwa Raja Hizkia dia tidak takut, dia tidak gentar. Walaupun ada tantangan yang datang, sebab dia harus menghadapi Raja Asyur Sanhedrin yang mengancam untuk mengepung Yerusalem. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, kadangkala baik, segala baik, Tuhan adakan mujizat, Tuhan adakan perkara-perkara tanda ajaib, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati dan menyertai setiap apa yang kita kerjakan. Tapi juga di lain hal kita juga diperhadapkan dengan tantangan dan ujian. Amin, saudara. Ada saja masalah yang kita hadapi. Padahal mungkin kita berkata, saya sudah setia beribadah, saya sudah setia melayani Tuhan sampai hari ini, saya setia berkorban, saya terulung untuk pekerjaan Tuhan, segala sesuatu saya lakukan dengan segenap hati. Tetapi akan ada saja masalah yang datang menimpa kita. Tapi Tuhan berkata, cobaan itu bukannya dari Tuhan, tapi kalau kita oleh Tuhan, dia memuji kita supaya kita tetap setia melayani dan mengiringi Tuhan. Dan inilah ujian yang Hizkia hadapi. Rupanya tidak semulus dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan. Tidak seperti yang saya istilahkan seperti jalan tol yang tanpa hambatan. Amin, saudara. Tetapi justru ada rambu-rambu lalu lintas yang kadang-kala di perjalanan kita saat berhenti, ada saat kita maju, ada saat kita siap-siap untuk maju dan melewati sebuah perjalanan itu. Ada tantangan. Tetapi kita lihat, saudara, kita membaca, walaupun ada ancaman yang datang lewat Raja Asyur, Raja Sanhedrin untuk mengepung Yerusalem, dan ini akan berakibat fatal buat rakyat dan Raja Hizkia sendiri yang memimpin.
Tetapi apa yang Raja Hizkia kerjakan, lakukan, saudara? Kita membaca tadi ayat 7, saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh lasukan yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaan kembali. Saudara, raja tidak menjadi lemah oleh karena ancaman. Karena dia adalah sebagai pemimpin, sebagai teladan terhadap bawahan dan rakyat yang dipimpinnya. Raja tidak menjadi lemah. Tapi dengan kata-kata dikatakan dia menguatkan hati rakyat. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dihadapi dengan tantangan dan ujian, kita dihadapi dengan masalah yang mungkin berat, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Seperti ancaman yang kita rasakan, seperti ancaman dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita lemah. Amin, saudara. Tapi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Ini adalah perkataan iman yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada rakyat yang dipimpin. Di antara kita, sesama jemaat, sesama anak-anak Tuhan, biarlah kita seperti Raja Hizkia. Ketika kita dalam masalah, dalam problema, dalam ujian yang kita hadapi, mungkin ada di antara rekan kita, jemaat sesama seiman kita yang sedang terpuruk imannya, yang dalam menghadapi begitu cobaan yang mungkin sangat penyakit dalam pekerjaan, dalam usaha mungkin kegagalan dialami, tetapi datang sebagai seorang yang dapat membawa jemaat yang lain itu yang dalam keadaan yang terpuruk dalam ujian, bangkitkan imannya. Amin, saudara. Kuatkan dia, teguhkan hatinya dengan perkataan-perkataan imanmu lewat kebenaran firman Allah yang engkau miliki dalam hatimu, sebab perkataan itu akan menguatkan sesamamu, anak-anak Tuhan. Tanpa kita sadari ada di antara kita jemaat Tuhan, kita tidak mungkin tahu keadaannya, tapi dia sendiri sedang mengalami. Dan dia tidak mau ceritakan mungkin kepada kita. Dia tidak mau ceritakan mungkin kepada gembala. Dia tidak mau ceritakan kepada mungkin siapa yang mungkin dia rasa mungkin dekat dengan dia, tapi dia pegang, dia pikul masalahnya sendiri. Tapi ketika engkau melihat keadaan seorang rekan, seorang anak Tuhan, seorang sahabat kita sedang dalam keadaan seperti ini, mari datanglah dengan belas kasihan. Amin. Dengan kasih engkau datang membimbing, kuatkan hatinya, teguhkan hatinya, ingatkan kepadanya bahwa ada Allah, ada Tuhan yang hidup, yang sanggup menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Sebab bagi Allah mustahil, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sanggup, dia mampu. Dan inilah yang diberikan oleh Hizkia kepada rakyat, kepada rakyat yang dipimpin. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh lasukan yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Haleluya, saudara. Sudah kekasih dalam Tuhan, ada musuh yang selalu mengintai hidup kita, anak-anak Tuhan. Siapakah musuh itu yang mengintai kita setiap saat, setiap hari, setiap detik? Bahkan kita mau ibadah pun ada musuh yang kadang-kala berkata, tidak usah ibadah, istirahat aja kan di hari Minggu, hari libur. Siapakah musuh itu? Iblis. Iblis adalah musuh kita.
Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, saudara-saudara lihat, ya, ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan apa, saudara, tentang musuh kita itu? Satu Petrus pasal ke-5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, musuh kita yang terbesar adalah iblis, adalah setan, saudara. Dia adalah lawan kita, dia mengaum-ngaum setiap saat, mendatangi kita dengan berbagai-bagai problema, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai ujian, dengan segala kegelisahan, dengan segala kekhawatiran yang dilepaskannya, supaya iman kita lemah, supaya iman kita menjadi tidak berdaya, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Ingat, saudara, lawanlah dia dengan iman. Amin, saudara. Lawanlah dia dengan iman. Memang musuh di sekitar kita banyak. Seperti Hizkia berkata, memang musuh itu datang beribu-ribu laskar datang untuk mengancam kita Yerusalem. Tapi mereka datang dengan tangan manusia, tapi kita datang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini ada banyak prediksi, banyak orang berkata lewat radio, lewat televisi, siaran yang kita dengar, kehidupan di tahun 2023 ada banyak sekali tantangan, ada banyak kesukaran, ada banyak hal yang dihadapi, baik masalah ekonomi, segala sesuatu, dan juga memang itulah zaman. Firman Tuhan berkata zaman semakin bukan semakin baik, semakin hari dunia semakin susah dan sukar, akan datang masa yang sukar. Dalam 1 Timotius atau 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Dan dunia tidak akan membaik terus membaik, tidak. Memang dunia akan dibawa pada masa yang sangat sukar. Tetapi anak Tuhan, ingat, kita lihat di sini ada ancaman, ada tantangan, tapi tangan Tuhan, amin saudara, tangan Allah turun memerangi, membawa kita kepada kemenangan. Sebab itu saudara, rakyat memperoleh kepercayaannya kembali. Rupanya sudah mulai terpengaruh iman. Rakyat mulai terpuruk dengan berita yang datang. Tapi perkataan Hizkia di tengah-tengah ancaman dan tantangan, masalah yang datang, perkataan itu menguatkan kembali rakyat yang dipimpin. Amin. Membangkitkan, menghidupkan kembali iman mereka. Sudah kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita perlu dalam iman kita? Kita mau supaya firman Allah ini hidup dalam kita. Amin. Kenapa? Roma 10 ayat yang ke-17, coba saudara lihat. Roma pasalnya ke 10 ayat yang ke-17 dikatakan, Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul apa saudara? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sudah kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang terpuruk, iman menjadi lemah, yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Kita butuhkan adalah firman Allah. Firman Allah justru yang membangkitkan kekuatan. Firman Allah yang kita butuhkan itu yang datang, yang kita dengar juga hari ini. Firman
firman ini menimbulkan iman. Firman ini membangkitkan iman, sehingga engkau tidak akan lagi lemah ketika engkau dengar firman. Apabila firman ini oleh Roh Kudus meterai dalam hati kita, dan lewat Roh Kudus firman ini dihidupkan, dan hiduplah firman itu jadi bagian kita, mengandung kekuatan, mengandung kuasa Allah dalam hidup kita. Jadi saudara, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Hari ini adalah hari kita diberkati oleh Tuhan. Jangan lihat masalah, jangan lihat keadaan hari ini. Oh, saya sedang menghadapi masalah. Tapi lihatlah bahwa di atas masalah ada Allah yang sanggup menolong kita. Ada Yesus yang sanggup memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Yesus. Iman, sebab itu kita harus ada bersama dengan Tuhan. Sebab kemenangan itu ada di kehidupan orang-orang yang benar. Coba kita lihat Mazmur 118 ayat 15 sampai 16. Mazmur 118, apa yang firman Tuhan katakan di sana? Mazmur 118 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca bersama-sama dengan, ya, kalau sudah dapat kita baca bersama supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mazmur 118 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Di hari-hari ini, di 2 tahun yang baru 2023, banyak orang memprediksi bahwa hari-hari ini ada hari-hari yang datangnya tidak baik, semuanya buruk, keadaannya buruk. Tapi di kemah orang-orang benar ada suara-suara kemenangan. Amin. Di kemah-kemah orang benar ada sorak-sorai kemenangan, bahwa kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk seperti kata dunia ini, tapi kita akan mengalami hal-hal yang baik. Sebab Tuhan berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Amin. Seperti Hizkia, bangkitkan imanmu. Engkau hidupkan imanmu dengan cara apa? Beribadah. Setiap melayani Tuhan, setiap berdoa, engkau tetap ada di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi sekali, Yesus tetap Yesus. Amin. Dan engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar akan Tuhan lakukan dalam hidup, sebagaimana Raja Hizkia. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, saudara. Sebab kita menghadapi peperangan ini bukan menghadapi, ya, apa yang saudara dituliskan di dalam Ibrani ayat terakhir, saudara, Ibrani 6. Coba kita buka Ibrani pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ayat ini, Ibrani 6 ayat ke-10, ya. Efesus 6, bukan Ibrani, ya. Efesus 6, ya. Ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Sampai ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di
Mintalah Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus memimpin jalan hidup kita. Roh Kudus memimpin pengiringan kita. Roh Kudus memimpin pelayanan kita. Rumah tangga kita serahkan dia pekerjaan. Roh Kudus memimpin rumah tangga kita. Dalam pelayanan dan pekerjaan usaha kita beri tempat bagi pekerjaan Allah. Roh Kudus memimpin pekerjaan dan usaha kita. Maka engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak akan takut ancaman seperti apapun yang datang. Engkau tidak akan takut seperti Hizkia dengan rakyat yang dipimpinnya. Sebab tangan Tuhan bukan tangan manusia yang memimpin, tapi tangan Tuhan yang terulur bagi kita. Amin. Yang menyertai kita, yang memberi kita kemenangan. Satu ayat lain sudah. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ya, saya catat ayat-ayat ini, jadi saya kalau tidak diberikan untuk kita semuanya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan dengan suara nyaring, kita baca lagi ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Kita beri kemuliaan Tuhan. Tuhan memegang tangan kita, yang memberi kita kemenangan dalam segala aspek kehidupan. Sebab itu, mari kita jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan dunia. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang menyertai kita. Bukan kehendak yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tengah kita pagi hari ini. Mungkin engkau datang dengan berbagai pergumulan. Ada doa yang engkau rindukan, Tuhan, biar engkau jawab doaku. Doaku untuk usahaku, untuk keluargaku, doaku untuk pelayananku. Tuhan ada di tengah kita. Tunduk kepalamu, tutup mata. Engkau buka mata rohani, memandang Dia pagi hari. Dia adalah Allah yang sanggup, yang mampu. Dia yang dapat memberkati engkau. Dia yang dapat membuka jalan yang baru dalam hidupmu. Sebab bagi Dia tidak ada berkah yang mustahil. Belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian yang berkata, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
engkau sedang hadapi, penyakit apapun yang mungkin engkau alami saat ini, atau kelemahan yang mungkin engkau hadapi karena engkau tidak berdaya pagi hari ini. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata setiap perkataannya yang dilepaskan tidak akan pergi dengan percuma, pergi dengan sia-sia. Tapi apa yang dikatakannya akan dilaksanakan. Ada iman buat kita pagi hari. Mari saudara belajar berserah kepada Tuhan. Belajar perkatakan firman Allah dalam hidupmu. Yakinkan apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin, dan itu terlaksana dalam hidup keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau punya kesempatan beberapa menit untuk mengutarakan sesuatu kepada Yesus. Katakan kepada Yesus, inilah kami Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya menghadapi situasi keadaan. Tapi bersamamu, saya yakin, kami yakin, Engkau memberi kami kekuatan, kemenangan. Kami akan melihat pekerjaan kuasa Allah, mujizat Allah terjadi, keajaiban terjadi dalam hidup ini. Belajar bergantung kepada Tuhan, belajar berserah mulai hari ini, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh berkata Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang bisa membuat kita berhasil, firman yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat umat-umat pagi hari, baik dia orang muda, baik dia bapak ibu, baik dia yang sudah lanjut usia. Engkau lihat pagi hari itu, jangan lewati kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tangan-Mu yang berkuasa itu menjamah melawat kami, menjamah melawat usaha pekerjaan kami di tahun 2023 ini. Kami yakin Tuhan, pada prediksi yang tidak baik yang kami dengar, tapi bagi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang berharga bagi kami anak-anak-Mu. Karena kami mengasihi Engkau, sebagaimana Hizkia belajar mengasihi Engkau, takut akan Engkau, dan melakukan apa yang jujur, yang benar di hadapan-Mu. Biar itu kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah jamah, kami yakin Engkau dengar doa.
kami pemilik hak dan waris kerajaan surga. Kami pemilik waris janji-janji Allah dalam firman Allah. Sebab itu 2023 kami sangat yakin bahwa tangan Tuhan menyertai kami semua dan akan membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Terima kasih buat firman. Roh Kudus meteraikan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan. Firman Tuhan sudah menjadi bekal bagi kita semua. Kita mau tetap setia, kita mau memilih Tuhan, melayani Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Tuhan tidak pernah berjanji bohong, saudara kasih. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Stanley, semua orang yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, bahkan seisi keluarga melayani Tuhan, memberkati. Puji Tuhan. Saya udah kita sama pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau melayani Engkau, sebab kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami. Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, firman-Mu petunjuk bagi setiap kami Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami boleh mendengar yang sangat menakutkan. Kami boleh merasakan mungkin kami tidak dapat melakukan, tapi kami memiliki Allah yang hidup, Yesus yang hidup, Engkau yang selalu menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, ajar kami tetap setia mengiring Engkau. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami percaya ada jalan keluar bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami rasakan pertolongan Engkau, kebaikan Engkau. Sepanjang minggu kami boleh lewati bersama Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sidang jemaat GPBI Batu Liang, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tolong Tuhan. Kalau hari-hari yang kemarin kami menghadapi kesulitan, tetapi kami percaya dengan firman-Mu yang ya dan amin Tuhan, kami akan melakukan Tuhan. Sebab dari itu kami boleh dijadikan orang-orang yang berkemenangan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, sama berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani Engkau pada pagi hari ini.
Sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau.